Hai, salam teman-teman semua, selamat pagi. Untuk saat ini, mari kita sama-sama untuk dengerin firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum dengerin firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu hati untuk kita berdoa dan mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan masih memberi kita nafas yang baru, karena Tuhan masih memberi kita berkat yang baru di pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji syukur kami serahkan ke dalam nama-Mu Tuhan, atas kasih setiamu, atas kemurahan hatimu, dan atas pimpinanmu Tuhan, kami masih dapat menghirup oksigen pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya dalam penyertaan-Mu ada berkat-Mu di sepanjang pagi hari ini Tuhan, dari sepanjang hari kami Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih menuntun kami di jalan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang Engkau kehendaki terjadi atas kami, bukan kehendak kami yang terjadi. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Kami ingin membaca sedikit dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi renungan bagi hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, teman-teman semua, pada pagi hari ini aku mau bacain firman Tuhan nih. Temanya tentang jangan mudah overthinking. Nah, bagi kita nih yang siap-siap bagi kelas 3 yang ingin menghadapi SNBT dan juga beberapa tes-tes dan ujian-ujian, ya seringkali kita ngalamin kayak suatu overthinking gitu. Tapi memikir boleh, overthinking jangan. Maksud Tuhan itu jangan sampai berlebihan kamu mikirin apa yang ada di depanmu. Tuhan udah merencanain masa depan yang terbaik buat kita. Nah, bacaan pada hari ini saya ambil dari Matius pasal yang ke-6 ayatnya ke-34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, kita kan tahu nih bahwa berkat Tuhan ini ada setiap hari-hari kita. Berkat Tuhan ini berganti setiap pagi hari kita. Setiap kita tidur, kita diberkati oleh Tuhan. Dan setiap kita bangun, kita sudah menerima berkat itu. Nah, untuk hari-hari kita ini, setiap hari itu ada berkat dan ada kesusahannya sendiri, teman-teman. Maka dari itu, kalau kita ada di suatu kesusahan, ini jangan membuat kita sampai overthinking. Ya, bisa jadi karena ujian lah, bisa jadi karena suatu tes lah, bisa jadi karena ulangan lah. Nah, sebuah kesusahan itu jangan kita lanjutkan. Maksud Tuhan jangan kita lanjutkan keesokan harinya. Gak usah dipikir, kerjain aja. Kalau kesusahannya saat itu juga, kalau misal ada tunggangan saat itu juga, ada tugas saat itu juga, ketika kamu bisa kerjain saat itu juga. Jangan ditunda-tunda. Kesusahan sehari ini cukup untuk sehari saja. Jadi saat kamu tidur, sekiranya udah gak ada lagi beban untuk hidup kamu, dan Tuhan bisa leluasa untuk memberkati kamu saat kamu tidur nanti. Nah, jadi pesan dari firman ini itu karena setiap hari ada berkat yang baru dan ada kesusahan yang baru. Nah, namun kesusahan yang ada itu harus berakhir saat hari itu juga. Saat gak ada pengharapan nih, saat gak ada bantuan, tak ada orang untuk kita ajak omong nih, ada Tuhan kok yang selalu menyertai kita. Ada Tuhan di sisi kita, dan ada Tuhan yang bisa kita ajak omong. Nah, karena ada Tuhan, ngapain kita harus khawatir? Kita serahin aja kesusahan kita dalam apa? Dalam doa, worship setiap hari, agar ya setiap kita worship itu pasti kita seneng kok. Pasti ada rasa rasa seneng lah di hati, sukacita. Terus setiap kita worship ada sukacita, setiap kita baca firman ada sukacita. Hidup dalam Tuhan itu enak banget, teman. Saat kamu misal ada suatu kebimbangan nih, antara kamu sedang jangan sampai salah pingin prodi lah, ucapin aja dalam doa, Tuhan, aku bingung Tuhan, kiranya apa yang Kau kehendaki terjadi, apa yang jadi pilihanmu, minta tanda aja sama Tuhan. Tuhan pasti kasih jalan ke kamu, Tuhan pasti kasih jalan ke kita juga.
Nah, jadi pesan dari aku dari Matius 6 ayat ke-34 ini, kamu nggak usah overthinking, kamu nggak usah bingung akan pilihan kamu nggak usah khawatir atau apapun itu. Ucapin semuanya dalam doa. Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan kita Tuhan yang bisa diajak cerita, Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Ini aja pesan dari aku. Mari kita satu dalam doa untuk menutup firman pada pagi hari ini. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, puji syukur kami serahkan ke dalam nama-Mu Tuhan atas kasih penyertaan-Mu, Kau masih membimbing kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya berkat-Mu mengalir pada hari-hari kami Tuhan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi hidup kami, sehingga tidak ada kecemasan bagi hidup kami Tuhan. Ini doa dan pengharapan kami serahkan ke dalam satu nama, yaitu nama-Mu, Kristus Tuhan dan kami. Amin.